Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalau ada sampah yang berserakan, tolong diambil, dan meja yang tidak rapi, tolong dirapikan. Sudah? Nah, jika sudah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membacaan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan Ikra. Syabrak doa belas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami nabiyya wa rasulullah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya, siapa yang mau membaca ayat suci Al-Quran? Silakan kepada Ara untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tolong yang lebih layak disimak ya. Baiklah, terima kasih kepada Ara. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi, lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ikra, hadir? Hadir. Siapa yang hadir? Angkat tangan. Marsal, Gadis, Dila, Ara. Nah, berarti hadir semua ya pada hari ini. Baiklah, baiklah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Baiklah, tujuan kita untuk mempelajari ini yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah dari dinasti Abbasiyah tersebut, dan untuk mengetahui apa saja kemajuan dan apa saja kemunduran dari Daulah Abbasiyah tersebut. Jadi sudah paham tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Baik. Baiklah, kita masuki. Yaitu ada 4 poin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Apa bisa melihat menggunakan yang sudah Ibu buat? Bisa? Baiklah. Sejarah dari Daulah Abbasiyah ini dimulai dari kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Abbasiyah di Andalusia, yaitu adanya perlawanan dari dinasti Abbasiyah kepada dinasti sebelumnya, yaitu adalah dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah tersebut memiliki kepemimpinan yang tidak mengikut sertakan kaum Mawali, dan juga tidak mengikutkan kaum Murji'ah dan Syiah dalam sistem pemerintahannya. Oleh karena itu terjadilah pergerakan yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh
Abu Abbas As-Safwa, kemudian Marwan bin Muhammad. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abdul Abbas As-Safwa. Oleh karena itu, Abdul Abbas ini adalah seorang pendiri dari Daulah Abbasiyah, makanya dinamakan dinasti Abbasiyah, yaitu diambil dari kata Abbas. Abbas ini adalah keturunan dari atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini berkuasa hampir 6 abad lamanya, yang dipimpin oleh 37 orang khalifah yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Jadi Daulah Abbasiyah ini bisa dikatakan bahwa itu adalah daulah yang paling berjaya pada masa itu, karena dari Daulah Abbasiyah ini terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Nah, ini dia. Yang pertama ada periode pertama, yaitu yang terjadi pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Yang kedua ada periode kedua, yaitu pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode kedua ini dinamakan dengan pengaruh Persia pertama. Kalau periode pertama itu disebut juga dengan pengaruh Persia pertama. Kemudian ada periode ketiga yang terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, atau yang disebut juga dengan pengaruh Persia kedua. Yang keempat yaitu ada periode keempat, yaitu pada tahun 447 sampai 656 Hijriah, atau yang disebut juga dengan pengaruh Turki kedua. Kemudian ada periode terakhir, yaitu adalah periode kelima yang terjadi pada tahun 590 Hijriah. Jadi pada periode ini tidak ada dipengaruhi oleh pihak manapun, baik itu dari pihak Persia maupun dari pihak Turki. Baiklah, pada masa Daulah Abbasiyah ini terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu sangat berkembang pesat, seperti lahirnya para ilmuwan-ilmuwan Muslim, yaitu seperti Ibnu Sina, yaitu adalah ahli dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina ini kemudian terjadinya mendirikan rumah sakit yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian ada Al-Mawarizmi dalam bidang ilmu matematika, yaitu ahli dalam bidang matematika. Dan ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, yaitu dalam bidang ilmu filsafat, ilmu tafsir, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Sehingga dari Daulah Abbasiyah ini adalah daulah yang memiliki kemajuan yang pesat pada saat itu. Selanjutnya yaitu kemunduran dari Daulah Abbasiyah ini. Yang menyebabkan Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran, yang pertama ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Siapa yang tahu apa itu faktor internal? Silakan tunjuk tangan. Silakan jelaskan faktor internal itu apa? Nah, ya, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam pemerintahan, yaitu yang menyebabkan kemunduran dari Abbasiyah ini, yaitu sepertinya adanya gaya hidup yang mewah di istana, sehingga runtuhlah dinasti Abbasiyah tersebut, yang hidup berfoya-foya di istana tersebut, sehingga menyebabkan faktor dari Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran. Kemudian adanya perebutan kekuasaan, contohnya yaitu bersaudara ingin berkuasa juga, sehingga dari situlah terjadinya kemunduran dari Daulah Abbasiyah dari faktor internal tersebut. Yang ketiga itu kemerosotan ekonomi.
karena hidup mereka yang berfoya-foya di istana, sehingga merosotlah ekonominya tersebut. Mundurlah dari dinasti Abbasiyah tersebut. Kemudian adanya konflik keagamaan atau ancaman yang dari luar pemerintahan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Siapa yang tahu apa itu faktor eksternal? Silakan Ikra. Apa itu? Faktor di luar. Ya. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari luar pemerintahan, yaitu adanya perang salib. Siapa yang tahu apa itu perang salib? Ibu akan menjelaskan. Itu perang salib ini adalah perang yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen. Pada saat itu umat Kristen itu memakai lambang, yaitu lambangnya adalah lambang salib, sehingga dinamalah perang salib. Perang salib ini banyak memakan korban baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Yang kedua yaitu adanya serangan tentara Mongol. Itu serangan dari tentara Mongol itu terjadinya yang menyebabkan dari Daulah Abbasiyah ini mengalami kemunduran. Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Aran. Kebangkitan Darul Abbasiyah dimulai dengan era pengetahuan terhadap kekuasaan di Daulah Abbasiyah di Andalusia. Selanjutnya, dimulai bagi para ilmu yang membela siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Dila. Ya. Terus? Terus? Ada lagi? Itu sampai nggak? Ini silakan siapa yang sudah menyimpulkan? Silakan Diva. Sejarah Daulah Abbasiyah itu dimulai dari kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dengan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Abbasiyah di Andalusia yang hampir 6 abad. Daulah Abbasiyah ini juga terdiri dari 32 orang khalifah. Yang kedua, pengetahuan besar dimulai bagi para ilmuwan yang menilai kontribusi terhadap karya ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. Yang ketiga, pemerintah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini terdiri dari 5 periode, yaitu dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Yang keempat, kemunduran Daulah Abbasiyah ini didorong oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya gaya hidup mewah dari dalam pemerintahan, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan antara Suaranya. Yang kedua, faktor eksternal, misalnya seperti perang salib, serangan tentara Mongol, dan sebagainya. Baiklah. Jadi apakah sudah paham terhadap materi kita pada hari ini? Dah. Baiklah. Kalau sudah paham, baik Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sudah belajar. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.